Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah MPD dengan NIDN 0812079001. Saya selaku dosen di program studi pendidikan anak usia dini di STKP Hamzar Lombok Utara. Mata kuliah yang saya ampu selama saya mengajar di program studi pendidikan anak usia dini tentunya sangat berkaitan erat dengan linearitas saya di bidang keilmuan pendidikan anak usia dini. Di antaranya yaitu konsep dasar pendidikan anak usia dini, bermain dan permainan anak usia dini, metode pengenalan matematika pada anak usia dini, strategi pengenalan kognitif pada anak usia dini, dan evaluasi pembelajaran pada anak usia dini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di semester 4, yaitu metode pengenalan matematika pada anak usia dini dengan bobot 2 SKS dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait dengan mata kuliah metode pengenalan matematika pada anak usia dini, saya akan memaparkan terkait deskripsi singkat mata kuliah metode pengenalan matematika pada anak usia dini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti di program studi pendidikan anak usia dini di STKIP Hamzar. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kemampuan pada mahasiswa dalam merancang media pembelajaran untuk stimulasi pengenalan matematika pada anak usia dini. Adapun capaian pembelajarannya yaitu: pertama, mahasiswa mampu menguraikan konsep pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis pengembangan matematika untuk anak usia dini. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang media pembelajaran untuk stimulasi pengembangan matematika pada anak usia dini. Mata kuliah ini mengkaji terkait ruang lingkup metode pengenalan matematika pada anak usia dini. Pertama, konsep pembelajaran matematika untuk anak usia dini meliputi pengertian pembelajaran matematika untuk anak usia dini, urgensi pengenalan matematika untuk anak usia dini, tujuan dan manfaat pembelajaran matematika untuk anak usia dini, pembelajaran matematika berdasarkan teori para ahli, dan materi pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Kedua, terkait pengembangan konsep matematika untuk anak usia dini yang meliputi konsep bilangan, perbandingan, pola, pengenalan bentuk, pengenalan posisi dan arah, pengenalan konsep pengukuran, pengenalan konsep penjumlahan dan pengurangan yang sesuai dengan tahapan perkembangan pada anak usia dini. Ketiga, membuat media pembelajaran untuk stimulasi pengembangan matematika pada anak usia dini meliputi jenis media pembelajaran matematika untuk anak usia dini, syarat umum dan khusus media pembelajaran matematika untuk anak usia dini, praktik rancangan dan pembuatan media pembelajaran matematika untuk anak usia dini, evaluasi penerapan media pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Baik, setelah kita mengetahui gambaran umum terkait dengan mata kuliah metode pengenalan matematika untuk anak usia dini, saya akan menjelaskan terkait teknik pengajaran yang saya gunakan dalam mengajarkan mata kuliah tersebut. Teknik yang saya gunakan yaitu teknik DIA. Yang pertama itu delivery. Bagaimana mata kuliah ini bisa tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa referensi, baik itu dari buku, dari artikel ilmiah yang terindeks SINTA maupun internasional, yang digunakan mahasiswa sebagai acuan dalam memahami mata kuliah metode pengenalan matematika pada anak usia dini. Adapun pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah kontekstual dengan mengaitkan materi perkuliahan dengan dunia nyata. Model pembelajaran yang saya gunakan diantaranya case study dan project based learning. Setelah mahasiswa mendapatkan perkuliahan di kelas dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa secara berkelompok ataupun individu. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan membuat sebuah proyek berupa alat permainan edukatif yang menstimulasi pengenalan matematika pada anak usia dini. Kemudian mahasiswa akan menggunakan alat permainan tersebut ke dalam pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, mahasiswa akan membuat laporan evaluasi terkait penggunaan media pembelajaran matematika tersebut. Kedua yaitu interaction. Dalam hal ini, interaksi dengan mahasiswa saya lakukan menggunakan beberapa media, diantaranya menggunakan Zoom meeting. Yang kedua, saya menggunakan WhatsApp grup kelas yang digunakan untuk diskusi terkait materi maupun permasalahan yang terjadi selama proses perkuliahan.
Yang ketiga yaitu assessment, yaitu bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Pada awal pertemuan, saya akan menjelaskan terkait kontrak perkuliahan yang akan disepakati antara pengajar dan mahasiswa. Kontrak tersebut memuat bobot penilaian antara penilaian reward dan punishment. Untuk bobot penilaiannya terdiri dari pertama kehadiran 10%, tugas dan kuis 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Untuk reward akan mendapatkan nilai plus bagi mahasiswa yang aktif dalam berdiskusi dalam proses perkuliahan dan menjelaskan produk dengan tepat. Untuk punishment, saya akan berlakukan pengurangan nilai pada setiap keterlambatan pengumpulan tugas. Hal ini saya terapkan kepada mahasiswa agar mahasiswa tetap disiplin dalam mengikuti perkuliahan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah metode pengenalan matematika pada anak usia dini sebagai berikut. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Oke. Hari ini kita akan belajar terkait dengan metode pengenalan matematika untuk anak usia dini. Namun sebelum itu kita ice breaking dulu, oke? Oke. Kita mulai ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, terima kasih semuanya. Oke, sebelum kita masuk materi metode pengenalan matematika untuk anak usia dini, kita review dulu ya sebentar. Minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan syarat media pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Siapa yang hari ini bisa menjelaskan Ibu terkait dengan syarat media pembelajaran matematika untuk anak usia dini? Saya, Bu. Oke, silakan Andi. Oke, untuk syarat yang pertama itu medianya itu harus aman dan tidak berbahaya bagi anak, Bu. Oke, good. Terus? Kemudian yang kedua itu media itu mudah digunakan. Oke. Dan syarat yang ketiga itu adalah media itu sesuai dengan kebutuhan usia dan tentunya menarik bagi anak usia dini itu sendiri, Bu. Oke, good Andi. Terima kasih banyak. Jadi ketiga syarat itu wajib dimiliki oleh media pembelajaran yang akan kita buat. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan rancangan pembuatan media pembelajaran pada anak usia dini. Ini khusus untuk menstimulasi matematika pada anak. Oke. Ada beberapa prinsip dasar perancangan media pembelajaran anak usia dini. Yang pertama itu harus konkret dan manipulatif. Jadi ini harus nyata, bisa diraba oleh anak. Yang kedua itu multisensoris. Maksudnya media itu harus bisa mengembangkan seluruh panca indera anak. Harus bisa diraba, harus bisa dilihat, harus bisa dirasakan oleh anak, baik itu digenggam maupun dijumput. Terus selanjutnya ada fleksibel dan terbuka, dalam artian media itu tidak hanya itu-itu saja cara bermainnya, tapi harus bisa dimodifikasi cara bermainnya. Selanjutnya aman dan awet, tentunya tidak tajam dan tidak berbahaya bagi anak. Yang lain ada relevan dengan kehidupan anak, maksudnya di sini yang sering dirasakan atau sering dilihat oleh anak, jangan yang tidak pernah dilihat oleh anak. Kemudian mampu meningkatkan minat bermain dan menyenangkan bagi anak. Oke, ada beberapa tahapan untuk rancangan pembuatan media. Ada sekitar 8 tahapan yang harus kalian perhatikan sebelum kalian membuat media. Tentunya yang pertama itu kalian harus analisis kebutuhan dan tujuan pembelajarannya. Ini media kalian mau identifikasi untuk kebutuhan anak yang seperti apa, untuk kemampuan apa, misalnya untuk motoriknya, untuk kognitifnya, untuk bahasanya atau apa. Jadi dalam hal ini karena kita membicarakan tentang matematika, kita harus bisa identifikasi kemampuan matematika anak yang spesifik itu sejauh mana, ya. Yang kedua harus pemilihan konsep dan aktivitas. Maksudnya di sini pemilihan konsep matematika yang sesuai. Kita waktu itu pernah belajar terkait dengan konsep matematika seperti bilangan, pola, geometri. Nah, itu terkait dengan konsep matematika. Nanti silahkan kalian pilih sendiri. Kemudian pemilihan bahan. Pemilihan bahannya ini boleh dari bahan alami atau bahan daur ulang, seperti contohnya kain, kemudian kayu, ataupun perekat, ataupun yang bisa digunakan seperti kancing atau biji-bijian, gitu ya.
Yang terakhir itu ada perancangan, ini bukan yang terakhir. Yang keempat itu ada perancangan prototipe. Maksudnya di sini sketsa atau bentuk media itu ukurannya harus bisa dipegang oleh anak. Jangan yang kecil sekali, khawatirnya akan tertelan oleh anak. Oke. Selanjutnya ada tahapan pembuatan media. Maksudnya ini dimana kita dalam tahapan ini kalian bisa memotong ataupun menggunting media tersebut sesuai dengan ukuran yang kalian bakal inginkan. Selanjutnya pengembangan panduan. Nanti setelah kalian proses pembuatan media, kalian akan membuat suatu pengembangan modul atau modul ajar itu sebagai panduan yang sederhana. Isinya itu terkait dengan tujuan pembelajarannya seperti apa, kemudian cara menggunakan media tersebut seperti apa, baik itu yang sudah dimodifikasi ataupun yang belum dimodifikasi. Kemudian ada uji coba dan revisi. Nah, di uji coba ini nanti kalian akan menerapkan kepada anak usia dini di lembaga PAUD. Kemudian kalian bakal lihat sejauh mana penerapan medianya itu bisa mengembangkan matematika anak usia dini gitu. Kalau dia masih belum bisa, kalian harus revisi. Setelah direvisi nanti diuji coba lagi sampai media itu benar-benar bisa atau valid untuk mengembangkan matematika pada anak usia dini. Selanjutnya ada implementasi dan evaluasi. Media tersebut nanti kita akan evaluasi setelah diterapkan, nih hasilnya seperti apa, relevan tidak dengan penerapan matematika atau pembelajaran matematika pada anak usia dini. Oke, Ibu ada satu contoh media ya yang Ibu sudah buat di rumah. Ini contoh media pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Jadi media ini namanya papan flanel. Kalian bisa gunakan secara fleksibel. Ini tidak hanya untuk pembelajaran matematika, tapi bisa juga mengembangkan bahasa, bisa juga mengembangkan kognitifnya, dan kemampuan dasar lainnya. Oke, Ibu contohkan nih. Contohnya ini terkait dengan bilangan, konsep bilangan. Jadi dalam konsep bilangan itu nanti anak akan belajar angka 1 itu seperti apa, angka 2 itu seperti apa, angka 3 itu seperti apa gitu. Nah, contohnya ini begini. Oke, ketika kita menyebutkan angka 1 dan memperlihatkan ke anak, ini buah anggur berapa jumlahnya? Berapa jumlah buah anggur? 1. Berarti konsep bilangannya adalah angka 1-nya. Ketika kita menyebutkan ini apel ada 2, berarti konsep bilangannya ada 2. Ini bisa juga disebut mengklasifikasikan ya sesuai dengan jumlah bilangannya. Jadi anak bisa mengenal, ini ada 3 Bu Guru, yang ini ada 4 Bu Guru, yang ini ada 5. Ya, jadi media ini sangat fleksibel dan tidak hanya ini saja, kita juga bisa menempelkan atau mengenalkan bentuk geometri. Contohnya ada lingkaran, ada bentuk segitiga, ada bentuk persegi dan lain sebagainya. Ya, jadi media ini sangat fleksibel digunakan oleh anak. Dan ini aman, tidak ada yang berbau tajam atau tidak ada zat berbahaya terkait dengan kandungan medianya tersebut. Oke, nanti kalian bisa pikirkan apa kira-kira nih media yang akan kalian rancang untuk menstimulasi perkembangan matematika pada anak usia dini. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan bentuk kelompok. Silahkan kalian bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Ibu sudah siapkan ada lembar kerja untuk kalian. Nanti setiap kelompok akan mengerjakan 1 lembar kerja, di mana lembar kerja ini berisi terkait dengan rancangan media yang akan kalian buat. Ya, di sini sudah tertulis dengan jelas terkait dengan identitasnya, deskripsi rancangannya. Oke, silahkan buat kelompoknya dulu, nanti kalian bisa diskusikan bersama teman kelompok kalian. Bisa dibuat kelompoknya? Ya, berhadapan boleh. Berhadapan boleh. Empat kelompok ya.
Bu Erani mungkin ke sebelah sini, Bu Erani. Agak geser. Nah, ini ada yang 5 kelompok. Silahkan boleh dibantu. Lalah kamu. Oke, sudah? Kita. Sini satu. Ini kelompoknya Andi, kelompoknya Ibu Erani. Oke, silahkan kalian identifikasi kebutuhan kalian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kalian lakukan dulu. Ya, kemudian kira-kira rancangannya kalian akan membuat media yang seperti apa? Judul itulah nama media yang akan kalian buat. Contohnya kayak tadi, papan flanel gitu ya. Oke, silahkan ditulis, dikerjakan. Itu ya. Berbeda sedikit aja. Pohon angka. Langsung ditulis di rancangannya. Kalau ada yang dibingungkan boleh ditanyakan ya. Ya, Bu. Tujuannya bisa disesuaikan dengan indikator perkembangan anak. Karena kita dalam hal ini tentang pengembangan kemampuan matematika, tentunya kalian harus sesuaikan dengan kemampuan matematika pada anak. Entah itu untuk usia 4-5 tahun atau usia Tujuannya apa? 5-6 tahun. Iya dah, lanjut. Sampai 5 dan lebih sedikit angkanya. Saya kemudian konsep matematika ini gimana? Untuk konsep matematika ini seperti apa ini, Bu? Konsep matematika Ya. seperti yang pernah kita pelajari minggu lalu, ada konsep bilangan, ada konsep geometri, ada konsep perbandingan, pola, dan segala macamnya. Silahkan kalian isi tergantung dengan media yang kalian buat seperti apa. Ya. Apa kita pakai alat dan bahan? Seperti baik, rasa diganggu. Berarti cara pembuatannya pertama rantingnya, ranting yang dibuat itu tanam ranting di potnya kan yang pertama. Sikat aja deh. Kemudian yang kedua buat daun. Apa kita pakai buah? Origami atau kampanye? Itu pakai buah ini. Daunnya Tempel pada ranting kan. Kemudian yang ketiga buat pola buah.
Dari apa kita buat angkanya itu? Pas origami, pakai panah itu langsung. Sudah selesai? Sudah. Oke, disimpan dulu yang sudah selesai. Yang lain sudah selesai? Lagi sedikit Bu. Oke. Singkat aja. Tinggal digunakan. Aktivitas yang dikembangkan yang pertama adalah Aktivitas yang bisa dikembangkan, kira-kira nih cara bermainnya tuh seperti apa? Apa yang bisa dikerjakan oleh anak dengan media yang kalian buat? Itu maksudnya aktivitas yang dikembangkan. buah itu nanti tidak hanya dia Aktivitas yang dikembangkan itu maksudnya apa media, apa kegiatan yang bisa dikembangkan menggunakan media itu? Bukan, jadi anak bisa mengelompokkan jumlah buah sesuai dengan angka bilangan. Oke, satu saja. Sudah? Ya. Yang lain sudah? Oke, kalau semuanya sudah selesai, kita akan pindah ke sesi presentasi. Karena tadi kalian sudah diskusi terkait dengan pembuatan rancangan pembelajaran. Hari ini kita akan langsung presentasikan secara sederhana apa saja yang kalian dapatkan terkait dengan diskusi kalian mengenai rancangan pembelajaran media untuk matematika tersebut. Ya. Oke, siapa yang kira-kira bisa untuk mempresentasikan? Mungkin dari kelompoknya Andi? Oke, bisa Bu. Siap, silahkan Andi. Silahkan berdiri Andi. Jadi di sini Bu. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama, judul dari diskusi kami adalah kami ingin membuat pohon angka di sini. Di sini pohon angka. Kemudian anggotanya ada Ayu Gading, Kumratul Utami, Halimah, Denda Dewi, sama Eti Hidayati. Nah, kemudian pada deskripsi rancangan ini, tujuan yang ingin kami kembangkan pada hasil karya yang ingin kami buat adalah untuk mengembangkan kemampuan matematika pada anak usia dini. Kemudian kelompok usianya, kami ini menggunakan anak usia 4-5 tahun. Ada di kelompok A ya. Kemudian konsep matematikanya di sini adalah bilangan yang ingin kami kembangkan. Kemudian alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama adalah kardus, kain flanel, ada gunting, ada lem tembak, ada kertas origami, double tip, pot, dan menggunakan ranting pohon yang kering. Nah, kemudian cara pembuatannya adalah yang pertama, di mana ranting pohon yang kering itu kami tanam di dalam pot, kemudian kami membuat dia supaya dia kuat agar tidak mudah goyang. Kemudian yang kedua, kami membuat daun dari origami yang sudah kami gunting-gunting pada ranting itu jadi daun pada pohonnya. Kemudian yang ketiga, membuat pola buah kemudian menempel dengan bilangan angka. Mulai dari angka 1 sampai dengan angka 5. Kenapa kami menggunakan angka 1 sampai angka 5? Karena pada kelompok usia di sini kami menggunakan anak yang usianya 4 tahun. Kemudian yang terakhir cara pembuatannya itu adalah kami menempel buah pada ranting pohon yang kami buat. Kemudian aktivitas yang bisa dikembangkan adalah anak itu mampu menghitung jumlah buah sesuai dengan bilangan angka yang mereka dapatkan, seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Nandi. Oke, satu kelompok lagi ya. Dari kelompoknya Bu Herani coba.
Di sini saya Di depan Bu Era nih. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan memberikan. Di sini saya akan mempresentasikan media hasil kelompok kami, yaitu media kantong angka. Di sini tujuannya itu untuk menstimulasi perkembangan kognitif anak. Ini khusus untuk usia 4 sampai 5 tahun atau kelompok A ya. Konsep matematika yaitu mengenal angka 1 sampai 10. Alat dan bahannya di sini kami menggunakan styrofoam, gelas plastik, lem dan stick. Cara pembuatannya itu kami mempersiapkan styrofoam, kita potong dulu sehingga dia berbentuk segi 4, dan kemudian kita melem gelas plastik pada papan styrofoam, terus kita tempelkan angka, kita masukkan di gelas itu, misalnya 1 sampai 10. Di sini kita menyesuaikan sticknya itu berapa banyak angka yang ada di gelas. Yang kertas origami lalu kita tempelkan pada gelas plastik. Terus Aktivitas yang dikembangkan apa Bu? yang dikembangkan itu kita mencocokkan stick itu berapa banyak angka yang ada di gelas. Oh, jadi dicocokkan antara angka yang di gelas dengan jumlah sticknya. Oke, good. Kita beri applause dulu untuk Bu Erani. Oke, karena rancangan media pembelajaran sudah kalian ketahui dan kalian pahami terkait dengan hal tersebut, maka minggu depan saya akan memberikan tugas untuk kalian. Silahkan kalian buat media pembelajaran yang dapat menstimulasi kemampuan matematika pada anak. Dan hal ini tentunya kalian harus perhatikan bagaimana prinsip dasarnya, kemudian apa saja tahapan tahapan rancangan pembuatan media pembelajaran untuk menstimulasi matematika anak. Ya, jadi kalian perlu perhatikan dua hal tersebut untuk bisa membuat suatu media pembelajaran yang interaktif bagi anak usia dini. Oke, yang terakhir kita masuk di sesi refleksi dan evaluasi. Mungkin ada yang belum jelas dari Ibu. Silakan, ada yang bisa bertanya? Ibu, Silakan Bu Erani. di sini saya mau bertanya. Sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatan untuk bertanya di sini. Apakah media yang dipaut itu kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak? Baik, terima kasih Bu Erani. Tentu ya, ketika kita membuat suatu media, kita harus menyesuaikan dulu dengan kebutuhan anak. Standar media kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan atau tingkat capaian perkembangan anak tersebut. Jangan medianya terlalu tinggi, terlalu tinggi kualitasnya. Maksudnya dalam artian terlalu tinggi kapasitas untuk anak, sedangkan anak belum bisa di tahap tersebut, gitu. Misalnya anak baru bisa menghitung 1 sampai 10, jangan di medianya dari 10 sampai 20, nggak mungkin itu, anak nggak bakal bisa. Ya, oke. Silakan, ada mungkin lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan Bu Siti. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya tentang media yang fleksibel, Bu ya. Pertanyaannya, media pembelajaran yang seperti apa yang fleksibel untuk diterapkan kepada anak usia dini? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti. Jadi media yang fleksibel maksudnya di sini tentunya yang bisa dikembangkan dan dimodifikasi oleh anak. Dalam artian permainannya tidak hanya itu-itu saja. Jadi masih bisa dikembangkan. Kayak contohnya tadi Ibu memberikan satu contoh media yang sangat fleksibel, yaitu media papan flanel. Media tersebut tidak hanya bisa mencocokkan angka, tapi juga bisa anak mengurutkan, anak bisa menjumlahkan ataupun bermain pola dengan media tersebut. Ya, jadi media yang fleksibel itu yang bisa dikembangkan oleh anak sesuai dengan mainannya, sesuai dengan modifikasi anak itu sendiri atau kreativitas anak itu sendiri.
Oke? Oke, sudah paham semua ya? Ya. Oke, kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih banyak. Minggu depan kita ketemu lagi. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.